Alkitab mengatakan kepada kita, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus bukanlah pengharapan yang semoga, bukanlah pengharapan yang mudah-mudahan, tapi satu pengharapan yang pasti, pengharapan yang absolut, pengharapan yang sungguh, pengharapan yang sempurna. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mungkin bisa hidup. Tanpa firman-Mu kami tidak mungkin bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tanpa firman-Mu kami tidak mungkin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah pagi ini kepada kami. Biar Roh Kudus menenangkan, meneduhkan hati kami. Supaya kami boleh dengan jelas mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus boleh menolong kami untuk mempraktekkan, untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Demikian juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan untuk menyampaikan firman. Biarlah kuat kuasa Tuhan menolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman penuh dengan kuasa. Hanya meninggikan Kristus semata, memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Ibrani 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan yang ketiga, bulan Maret di tahun ini. Dan tema besar gereja kita di bulan Maret adalah dewasa di dalam pengharapan. Dari 12 kedewasaan yang akan kita kejar di tahun ini. Di mana Januari kita sudah berbicara dewasa di dalam iman. Februari dewasa di dalam kasih. Dan mulai hari ini sampai minggu terakhir, sepanjang 5 minggu di bulan Maret, kita akan berbicara dewasa di dalam pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya membaca ayat 9. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-10. Demikian selanjutnya nanti ayat 19 dan 20 kita baca bersama-sama. Begini kata firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah.
19:20 bersama-sama. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang pengharapan, saya sering sekali mengutip apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata, orang yang paling kasihan di dunia ini adalah orang yang hidup dan matinya tanpa pengharapan. Orang yang paling kasihan di dalam dunia ini adalah orang yang hidup dan mati tanpa pengharapan. Jadi menurut C.S. Lewis, orang yang paling kasihan di dunia ini bukan orang yang hidup dan mati di dalam kemiskinan. Bukan orang yang hidup dan mati di dalam penderitaan. Bukan orang yang hidup dan mati di dalam kesusahan. Tetapi orang yang paling kasihan di dunia ini adalah orang yang hidup dan mati tanpa pengharapan. Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pengharapan di dalam kehidupan manusia. Betapa esensinya, betapa sentralnya pengharapan di dalam hidup manusia. Dan hal itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagaimana kita baca tadi dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-19 Alkitab dengan sangat jelas mengatakan pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, Alkitab menggambarkan pengharapan itu seperti sau. Sau itu adalah jangkar. Jadi pengharapan itu seperti jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, atau sebagai orang Kristen, apakah pengharapan kita? Apakah pengharapan orang percaya? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan pengharapan orang Kristen, pengharapan orang percaya adalah Kristus yang bangkit dan Kristus yang hidup. Itu pengharapan kita. Kristus yang bangkit dan Kristus yang hidup adalah pengharapan orang Kristen. Di dalam Kristus yang bangkit, di dalam Kristus yang hidup, di dalam Kristus yang akan datang kembali kedua kalinya. Kita akan mengalami seluruh kepenuhan Allah. Kita akan menikmati seluruh janji Allah. Dan kita akan menikmati kelak secara sempurna hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, dan Kristus yang akan datang kembali yang kedua kalinya. Itu adalah jangkar yang kuat, jangkar yang aman, pengharapan setiap orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah melihat kapal yang berlabuh di tengah laut. Kapal yang dalam tanda kutip parkir di tengah laut. Saudara, ketika kapal itu berlabuh di tengah laut, maka jangkarnya akan diturunkan ke bawah sampai ke dasar laut. Sehingga selama kapal itu berlabuh, kapal itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang. Tidak akan terbawa oleh arus laut itu. Kenapa? Karena kapal itu ditahan oleh jangkar yang kuat yang ada di bawahnya. Nah, demikian juga saudara-saudara pengharapan kita di dalam Kristus adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Agar kita tidak dihanyutkan oleh derasnya arus kehidupan dan dilululantakkan oleh ganasnya gelombang kehidupan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pengharapan di dalam Kristus adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita? Mengapa pengharapan di dalam Kristus adalah jangkar kehidupan bagi orang percaya? Saudara-saudara, Alkitab memberikan jawaban kepada kita di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti bagi kita. Itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya membacakan bagi kita ayat yang ke-11, begini kata firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus bukanlah pengharapan yang semoga, bukanlah pengharapan yang mudah-mudahan, tapi satu pengharapan yang pasti, pengharapan yang absolut, pengharapan yang sungguh, pengharapan yang sempurna. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Namun pertanyaan yang lebih dalam yang ingin kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mengapa pengharapan kita di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti? Mengapa pengharapan di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti bagi kita? Setidaknya kalau kita memperhatikan dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Ada dua alasan mengapa pengharapan di dalam Kristus adalah satu pengharapan yang pasti. Alasan yang pertama adalah karena pengharapan kita di dalam Kristus dijamin oleh diri Allah sendiri. Karena pengharapan kita di dalam Kristus dijamin oleh diri Allah sendiri. Saudara, kita bisa membacanya dalam ayat 13 sampai ayat 18. Saya tidak membacakannya bagi kita. Kita bisa memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saudara, kalau kita membaca dalam ayat 13 sampai ayat 18 itu, penulis kitab Ibrani ketika berbicara tentang kepastian pengharapan di dalam Kristus, mengutip janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Di mana Allah berjanji kepada Abraham, Allah akan memberkati Abraham dan memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara, inilah salah satu keunikan dari surat Ibrani. Penulis surat Ibrani sangat mengenal dan sangat dekat dengan perjanjian lama. Oleh sebab itu kalau kita membaca surat Ibrani, kita akan menemukan ada begitu banyak kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung ada di dalam surat Ibrani. Mungkin kira-kira ada 29 sampai 35 kutipan langsung dari perjanjian lama dipakai oleh penulis kitab Ibrani di dalam surat Ibrani. Nah, ketika dia berbicara tentang pengharapan yang pasti di dalam Kristus, penulis surat Ibrani menggunakan contoh Abraham untuk mengingatkan para pembacanya bahwa ketika Allah berjanji kepada Abraham, Allah akan memberkati dia dan Allah akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Dua kali Alkitab katakan di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-17, Allah mengikatkan dirinya kepada janjinya sendiri. Allah berjanji demi dirinya sendiri. Di dalam ayat 13 Alkitab berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Diulangi lagi, ayatnya yang ke-17, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara, di dalam Alkitab, sumpah merupakan tanda pengikat dari sebuah perjanjian. Mungkin sama seperti kita hari ini. Kalau kita ingin membuat perjanjian dengan orang lain untuk menguatkan perjanjian itu, kita akan memateraikannya dengan materai. Sehingga perjanjian itu kuat, perjanjian itu legal, diikat oleh materai. Nah, saudara, ketika Allah berjanji kepada Abraham, akan memberkati Abraham, akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Alkitab mengatakan Allah memateraikan janji itu dengan dirinya sendiri. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Allah mengikat perjanjian itu dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu di tengah-tengah pengharapan Abraham akan janji Allah, akan keturunan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, sekalipun itu mustahil. Karena ketika Allah memberikan janji itu kepada Abraham, Abraham sudah berusia lanjut, Abraham sudah berusia tua. Bahkan Alkitab katakan Sarah sudah mati haid, sudah menopause, tidak mungkin memiliki anak. Tetapi Abraham tetap berpengharapan kepada janji Allah. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-15, Abraham memperoleh apa yang dijanjikannya. Saudara bisa lihat, Allah yang berjanji, Allah yang memeteraikan perjanjian itu,
dengan dirinya sendiri, dengan bersumpah terhadap dirinya sendiri. Pengharapan itu dijamin oleh diri Allah sendiri. Itulah yang membuat pengharapan kita di dalam Kristus adalah satu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang absolut, pengharapan yang sungguh-sungguh, yang sempurna. Karena pengharapan itu bukan bergantung kepada diri kita, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah yang menjamin pengharapan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita akan janji, akan berkat dan hidup kekal di dalam Kristus Yesus adalah sesuatu yang pasti karena dijamin oleh diri Allah sendiri. Karena itu kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, Alkitab berkata, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan, kita harus berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Kristus. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikannya adalah setia. Dia akan menggenapinya. Dia akan menepati janjinya. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Karena pengharapan kepada Kristus adalah satu pengharapan yang pasti. Yang dijamin oleh diri Allah sendiri. Mengapa pengharapan di dalam Kristus adalah satu pengharapan yang pasti bagi kita? Yang kedua, karena pengharapan kita di dalam Kristus dijamin oleh Kristus sendiri. Karena pengharapan kita di dalam Kristus dijamin oleh Kristus sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. Alkitab berkata demikian, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pengharapan adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Alkitab katakan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, apa itu tabir? Tabir itu adalah kain penyekat, tirai penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam bait Allah. Jadi untuk memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus dalam bait Allah dipasang tabir pemisah. Saudara-saudara, di dalam ruang maha kudus bait Allah, di sana ditempatkan tabut Allah. Sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah di tengah-tengah jemaatnya. Dan tidak sembarang umat bisa masuk ke dalam ruang maha kudus ini. Orang yang masuk ke sana bisa mati. Yang bisa masuk ke sana hanyalah imam besar yang terpilih. Itu pun 1 tahun 1 kali. Dengan berbagai peraturan yang rumit. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Tidak semua orang bisa dalam tanda kutip bisa menjumpai Allah dalam ruang maha kudus itu. Hanya orang-orang tertentu, imam besar yang terpilih 1 tahun 1 kali. Dan itu begitu rumit peraturannya. Karena itu kalau kita membaca di dalam kisah Imam Sakaria, papa dari Yohanes Pembaptis. Ketika dia akan masuk ke dalam ruang maha kudus, kakinya harus diikat dengan tali. Karena kalau dia tidak kudus, dia tidak memperkenankan Allah, dia masuk ke ruang maha kudus itu. Kalau di sana dia mati, nggak ada orang bisa ambil. Orang masuk ke sana pasti akan mati. Bagaimana cara mengeluarkannya? Harus ditarik pakai tali. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke ruang maha kudus itu. Ada tabir, tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir itu memisahkan Allah yang suci, Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia begitu leluasa untuk bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berelasi dengan Allah. Tapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa,
Hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Ada dosa, ada jurang pemisah yang begitu dalam di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Sehingga manusia tidak dimungkinkan bisa menjumpai Allah secara langsung, untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, di dalam Kristus Yesus, tabir penghalang bagi manusia berdosa untuk datang kepada Allah dihancurkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 51, Markus pasal 15 ayat 38, Lukas pasal 23 ayat 45, Alkitab mengatakan kepada kita pada saat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, tabir pemisah di dalam bait suci itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Saudara-saudara, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, tabir pemisah antara Allah yang kudus dan manusia berdosa dihancurkan. Melalui Yesus Kristus, pengharapan manusia berdosa untuk kembali berjumpa dengan Allah bisa terjadi. Oleh sebab itu Alkitab berkata dalam ayat 20, Yesus telah masuk sebagai perintis, sebagai pembuka jalan bagi kita di tempat yang maha kudus itu. Kristus telah membuka jalan yang baru, sehingga kita dimungkinkan penuh keberanian menghampiri Allah yang suci. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke tempat yang kudus itu. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam pengertian ini juga kita bisa mengerti perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dimungkinkan untuk bisa kembali kepada Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dimungkinkan untuk bisa kembali berjumpa dengan Allah. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 Alkitab mengatakan, Yesus Kristus adalah imam besar yang duduk sebelah kanan Allah, yang maha tinggi di sorga, yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Yesus Kristus telah menghancurkan tabir pemisah itu, sehingga kita bisa datang kepada Allah. Bahkan Dia sedang menjadi imam besar kita. Dia duduk sebelah kanan Allah yang maha tinggi, sehingga setiap orang dimungkinkan untuk bisa datang berjumpa dengan Allah. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Alkitab mengatakan kepada kita, di dalam Kristus kita menjadi imamat yang rajani. Kalau di dalam perjanjian lama, orang berjumpa dengan Allah harus diwakili oleh imam besar 1 tahun 1 kali. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, tabir pemisah itu dihancurkan. Tabir pemisah itu diruntuhkan, diturunkan. Sehingga kita menjadi imamat yang rajani. Kita tidak lagi membutuhkan imam besar seperti dalam perjanjian lama untuk datang kepada Allah, untuk mewakili kita. Tapi setiap orang percaya adalah imam yang bisa langsung datang kepada Allah, bisa langsung berjumpa dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, pengharapan di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti. Karena pengharapan itu dijamin oleh diri Yesus Kristus sendiri. Dalam Kristus pengharapan kita tidak akan tergoyahkan. Karena Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Sehingga pengharapan kepada Dia juga adalah pengharapan yang tidak akan berubah. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang kekal. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 berkata, letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kepada apa dan kepada siapakah kita menaruh pengharapan kita? Sudah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus semata.
Jangan kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang bisa berubah. Jangan kita menaruh pengharapan kita kepada dunia yang terus berubah. Tapi taruhlah pengharapan kita kepada Kristus yang tidak berubah, yang pasti. Jangan taruh pengharapan kita kepada kondisi usaha kita, kondisi ekonomi kita yang naik turun, yang bisa berubah. Taruhlah pengharapan kita kepada Kristus. Jangan taruh pengharapan kita kepada kondisi kesehatan kita yang terus berubah, kondisi kesehatan kita yang fluktuatif. Tapi taruhlah pengharapan kita kepada Kristus. Karena itu adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak akan berubah. Jangan taruh pengharapan kita kepada kondisi keluarga kita. Yang terus berubah, berganti-ganti suasana. Tetapi taruhlah pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah yang tidak berubah. Pengharapan di dalam Dia adalah pengharapan yang pasti. Jangan taruh pengharapan kita kepada manusia yang berubah-ubah. Tapi taruhlah pengharapan kita. Letakkanlah pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, pengharapan jangkar kehidupan. Mengapa? Karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Mengapa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti? Dua alasan. Karena pertama dijamin oleh diri Allah sendiri. Dan yang kedua dijamin oleh diri Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu Roma pasal 15 ayat 13 menasihatkan kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan boleh memperdengarkan firman-Mu kepada kami pada pagi ini. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang tidak berubah, sehingga pengharapan kami di dalam Kristus juga adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang tidak berubah, pengharapan yang pasti. Karena pengharapan itu tidak bergantung kepada diri kami, tapi sepenuhnya bergantung kepada diri Allah, bergantung kepada diri Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita kami terus boleh menaruh pengharapan kami kepada Kristus. Dan satu hari nanti, ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, kami boleh menikmati seluruh janji Allah. Bahkan kami boleh menikmati hidup yang kekal itu secara sempurna di dalam Kristus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, sucikan, kuduskan, layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.